Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Hajar, mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Institusi dan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Heni sebagai dosen pembimbing saya yang telah membimbing hingga saat ini. Adapun outline presentasi pada kali ini, yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian landasan teori, kemudian literatur review, dan metodologi penelitian. Penelitian saya berangkat dari pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan bisa diperoleh jika perekonomian itu stabil, yang tergambar pada pendapatan nasional yang meningkat, tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Salah satu variabel ekonomi dapat salah satu variabel ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat pendapatan nasional adalah produk domestik bruto. Grafik ini menjelaskan bahwa masih terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN yang pada rata-ratanya pada tingkat 5%. Sedangkan pada tahun 2020, ekonomi di seluruh negara ASEAN mengalami penurunan yang sangat signifikan. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, peran pemerintah sangat signifikan. Kemudian tujuan ekonomi utama pemerintah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan, dan ini dapat dilakukan dengan menyediakan lapangan kerja dan stabilitas politik untuk bisnis. Kemudian pemerintah juga menggunakan kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mencapai tujuan pertumbuhan. Kebijakan fiskal memiliki peran penting untuk pertumbuhan ekonomi di daerah, yaitu menyediakan lingkungan makro yang stabil untuk berinvestasi. Kemudian menurut para ahli, tingkat pertumbuhan ekonomi rendah karena tingkat pertumbuhan yang lambat dalam menghasilkan produktivitas. Sawyer 2011 menyatakan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah kualitas kelembagaan yang lemah. Menurut Calderon dan kawan-kawan pada tahun 2016, sebagian besar negara berkembang memiliki tingkat rata-rata kualitas kelembagaan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Nah, hal ini juga ditunjukkan pada grafik kualitas institusi. Terlihat bahwa hanya negara Singapura yang memiliki tingkat kualitas institusi yang bagus. Bahkan hampir mendekati angka 2 itu merupakan angka paling tinggi. Sedangkan untuk negara lainnya berada di bawah angka tersebut. Bahkan negara Kamboja yang paling rendah pada tahun 2020 itu hampir menyentuh angka -2. Itu merupakan angka paling rendah. Kemudian kualitas kelembagaan yang baik mendorong pertumbuhan ekonomi karena mendorong investasi dan menghalangi free riding dan rent seeking. Kemudian Not 1992 berpendapat bahwa good governance memberikan aturan yang konsisten dalam bentuk kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Institusi yang sehat menciptakan stabilitas kebijakan fiskal dengan mencegah perubahan defisit undang-undang perpajakan dan pengeluaran program. Kemudian berbagai penelitian terdahulu itu menyatakan bahwa institusi pemerintahan yang baik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi makro dikelola secara efektif untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Kemudian institusi yang sehat cenderung memastikan bahwa sumber daya suatu negara digunakan secara optimal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat yang menanamkan kepercayaan investor dan konsumen. Kemudian di sisi lain, tata kelola yang lemah dapat menyebabkan eksternalitas negatif seperti perilaku moral hazard, manajemen yang buruk, dan eksternalitas negatif lainnya yang meningkatkan biaya transaksi sehingga merusak kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Adapun novelty dari penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Ho pada tahun 2017 yang meneliti tentang pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Asia. Kemudian peneliti sebelumnya hanya menunjukkan hubungan kausalitas institusi dengan
dengan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan isu endogenitas pada variabel kualitas institusi. Penelitian yang dilakukan oleh Arvin et al. Pada tahun 2021, Rodick 2004, Glaser 2004 menunjukkan bahwa variabel kualitas institusi mengandung endogenitas karena terdapat kausalitas terbalik. Adapun rumusan masalah tesis saya ini, ASEAN merupakan organisasi hierarkis area sebagai wadah untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Kemudian tujuan ASEAN adalah untuk menciptakan kerjasama dari sisi pertumbuhan ekonomi, perdamaian, stabilitas, dan perkembangan sosial budaya. Kemudian permasalahan yang dihadapi negara-negara ASEAN terkait dengan tata kelola pemerintahan adalah tingginya angka korupsi di pemerintahan. Menurut survei dari Transparansi Internasional tahun 2021, hanya ada satu negara ASEAN yang masuk ke dalam top performer in Asia Pasifik, yaitu negara Singapura dengan skor CPI-nya 85, sedangkan negara-negara ASEAN lainnya jauh di bawah rata-rata nasional dengan indeks CPI 43. Adapun pertanyaan penelitiannya, yang pertama, apakah pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN? Kemudian yang kedua, apakah kualitas institusi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN? Untuk batasan penelitian ini menggunakan data sekunder pada 9 negara ASEAN, dan data yang digunakan adalah data tahunan dengan periode 2010 sampai 2020 dengan alasan ketersediaan data. Kebijakan fiskal dibatasi oleh pengeluaran pemerintah, kemudian tata kelola pemerintahan dibatasi pada 6 indikator yang dikeluarkan oleh WGI. Di antaranya ada suara dan akuntabilitas, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan atau terorisme, kemudian efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, peraturan hukum, serta pengawasan korupsi. Untuk penelitian ini saya menggunakan beberapa teori. Yang pertama itu ada teori pertumbuhan ekonomi. Menurut hukum Wagner, kompleksitas struktur pemerintahan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperlukan oleh kebutuhan untuk memperkenalkan undang-undang dan pengembangan struktur hukum yang meningkatkan pengeluaran sektor publik. Kemudian dalam teori The General Theory Employment, Interest, and Money yang diungkapkan oleh Keynes, yang mengusulkan bahwa intervensi negara dalam kegiatan ekonomi diperlukan karena ekonomi yang tidak stabil. Kemudian ada tata kelola pemerintahan. Kaufman, Cray, and Mastruzzi memberikan definisi institusi sebagai tradisi di mana otoritas dijalankan oleh suatu negara. Kemudian institusi pemerintahan yang baik mengurangi perilaku moral hazard, menurunkan eksternalitas negatif, dan memberikan pengembalian investasi yang baik kepada investor sehingga meningkatkan investasi domestik dan asing ke dalam negeri yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah diperlukan untuk mendorong pertumbuhan. Kemudian Keynesian berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur utama dan program sosial merangsang permintaan agregat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Olaye et al. 2012, belanja pemerintah ekspansi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk penelitian terdahulu, yang pertama saya melihat dari kualitas kelembagaan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Arvin Pradana Danair menemukan bahwa dalam jangka pendek, ketiga variabel tersebut memiliki endogen satu sama lain, sedangkan dalam jangka panjang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Sidek dan Asutai pada tahun 2020, ditemukan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan pengeluaran pembangunan pemerintah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan. Sidek dan Asutai juga menginteraksikan pengeluaran konsumsi pemerintah dengan variabel institusional. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan adanya institusi yang baik, konsumsi pemerintah dan pengeluaran pembangunan mendorong pertumbuhan. Kemudian juga Nirola and Suhu pada tahun 2019 meneliti hal yang sama, yang hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran pembangunan mendorong pertumbuhan. Kemudian melihat dari sisi kualitas kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Viana and Malik pada tahun 2018 meneliti yang hasilnya
menegaskan bahwa peningkatan rata-rata 0,1 poin institusi menyebabkan peningkatan 3,9% output per kapita dengan pengaruh 2,6% pada pembangunan dunia. Huang dan Ho pada tahun 2017 dengan penelitiannya menunjukkan bahwa menemukan bahwa untuk kasus pada negara kelompok free tidak terdapat kausalitas antara governance dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada kelompok partly free dan not free terdapat kausalitas di antara kedua variabel. Kelisi et al. 2013, hasil empiris menunjukkan bahwa secara kelembagaan sangat penting dan kualitas regulasi dan memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi sub-Saharan Afrika. Kemudian Garfik pada tahun 2016 hasilnya menegaskan bahwa program pembangunan sebagian besar gagal dalam perekonomian Rusia karena kerangka kelembagaan yang kaku. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak dapat meningkat tanpa reformasi kelembagaan. Kemudian selanjutnya melihat dari sisi kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Kalduri and Afzal pada tahun 2016 menemukan bahwa kedua kebijakan baik fiskal maupun moneter memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Bangladesh. Kemudian Afonso dan Giles pada tahun 2006. Pada tahun 2016 meneliti yang menyimpulkan bahwa dampak negatif pemerintah terhadap PDB per kapita real lebih kuat pada tingkat kualitas kelembagaan yang lebih rendah, dan dampak positif kualitas kelembagaan terhadap PDB per kapita lebih kuat pada tingkat ukuran pemerintah yang lebih kecil. Adapun hipotesis penelitian saya yang pertama, diduga kebijakan fiskal pengeluaran pemerintahan untuk infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, diduga kualitas tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Untuk kerangka konseptualnya, penelitian saya menggunakan dua variabel interest. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur. Kemudian ada good governance, yaitu rata-rata indeks kualitas institusi. Dari penelitian sebelumnya, kualitas institusi itu mengalami masalah endogenitas, sehingga dalam penelitian ini saya menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan variabel instrumental. Adapun variabel instrumental yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu ada demografi dan republik. Di sisi lain, penelitian saya ini juga menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari populasi, FDI, trade openness, inflasi, dan tax revenue. Yang selanjutnya, metode penelitian, desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang mengikuti jenis penelitian konfirmatori berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian akan menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat serta sebab akibat. Kemudian data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang dihimpun dari berbagai instansi yang kredibel, diantaranya ada World Bank, Economist Intelligence Unit, dan ASEAN Statistika. Penelitian ini juga menggunakan data panel pada periode 2010 sampai 2020. Definisi variabel yang menjadi variabel interest, yang menjadi variabel dependent itu ada LPDB, merupakan produk domestik bruto per kapita dalam bentuk logaritma. Kemudian yang menjadi variabel interest itu LG, pengeluaran untuk infrastruktur. Kemudian ada variabel INS sebagai variabel interest, itu merupakan indeks good governance. Kemudian variabel kontrol terdiri dari LPOP, populasi, kemudian FDI, ada inflasi, kemudian trade openness, kemudian tax revenue. Kemudian untuk variabel instrumental saya menggunakan dua, ada demografi, merupakan demokrasi, merupakan indeks demokrasi, kemudian ada republik, itu merupakan bentuk pemerintahannya itu dummy. Bentuk pemerintahan bernilai 1 jika bentuk pemerintahan republik, dan bernilai 0 jika bentuk pemerintahnya itu monarki. Untuk sumber datanya itu menggunakan beberapa sumber data, diantaranya itu ada dari WDI World Bank, kemudian ada WGI World Bank, kemudian ada ASEAN Statistical, kemudian ada Economist Intelligence Unit, kemudian terakhir ada CNN Indonesia. Yang selanjutnya itu teknik analisis data. Estimasi panel fixed effect. Pendekatan fixed effect dipilih berdasarkan asumsi bahwa error term berkorelasi dengan regresor. Sehingga
Model yang saya usul itu LPDB, IT, kemudian ada alpha 0, ditambah alpha 1 INS, IT, kemudian ditambah alpha 2 LG, pengeluaran pemerintah, kemudian ditambah alpha 3 XIT untuk variable control. Kemudian ada error term. Van Hayve effect mengasumsikan eksogenitas yang kuat. Jika terdapat variabel endogen, maka harus menggunakan pendekatan variabel exogen. Kemudian selanjutnya saya juga menggunakan two-way fixed effect atau time and country fixed effect. Panel two-way fixed effect memperhitungkan heterogenitas atau efek individual. Pada persamaan terdapat faktor-faktor spesifik pada suatu negara dan heterogenitas antar waktu sehingga perlu dikontrol. Nah, untuk persamaan selanjutnya, di sini saya menggunakan persamaan yang sama, namun di sini hanya saya menambahkan ada alfa 4 itu sebagai pada CIT, kemudian yang pada alfa 5 itu ZIT. Sedangkan CIT itu untuk mengontrol country V effect, sedangkan untuk ZIT itu mengontrol waktu setiap negara. Kemudian rentang waktu yang lama harus memasukkan efek tetap negara karena hasil dapat berubah menentukan tentang pertumbuhan dalam menentukan pertumbuhan. Nah, selanjutnya mengontrol endogenitas kualitas institusi. Jadi beberapa penelitian sebelumnya itu menyatakan bahwa variabel kualitas institusi tidak eksogen melainkan endogen, melainkan terdapat endogenitas. Endogenitas itu muncul karena tidak memasukkan variabel penting dan kesalahan pengukuran pada variabel independen. Untuk mengatasi masalah kausalitas simultan, maka peneliti menggunakan metode instrumental variabel dan two-stack least square. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel instrumen, yaitu demokrasi dan republik sebagai variabel instrumen yang mengadopsi dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, analisis menggunakan regresi 2SLS, two-stack least square. Untuk model pertama, INS, ya karena tadi diduga adanya endogenitas pada INS, kemudian dilakukan regresi tahap pertama. Yang pertama itu LG, kemudian dimasukkan variabel instrumennya itu demografi, kemudian memasukkan variabel instrumen kedua republik, kemudian memasukkan variabel kontrol. Nah, setelah didapat nilai prediksi dari INS pada tahap pertama, selanjutnya dilakukan pada tahap kedua, yaitu model second stack, yaitu LPDB-IT sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 INS yang tadi sudah kita dapatkan dari tahap pertama, kemudian ditambah alpha 2 LG, dan diikutkan juga variabel kontrol serta di akhir keruntum. Baik, sekian presentasi dari proposal saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.